sini saya akan menjelaskan sistem respirasi dan sistem endokrin. Sebelum saya menjelaskan sistem respirasi dan endokrin, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adrian Kisha Madia Sinai, NPM 121120120003, kelas A, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, dosen pengampu Ibu Grace Wakpano, SCAP, MCAP. Di sini saya memakai dua buku, yaitu revisi 2015 dan revisi 2019. Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi. Saya memakai buku tahun 2015. Sistem respirasi terbagi menjadi 7 bagian, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus kanan dan kiri, paru kanan dan kiri, pleura kanan dan kiri. Hidung. Yang pertama, hidung. Hidung terdiri dari lubang luar dan kavum nasi di belakang hidung luar. Hidung luar terdiri dari tulang rawan di bagian bawah dan os nasale di bagian atas, tertutup pada bagian luar dengan kulit dan bagian dalam dengan membran mukosa. Kavum nasa meluas dari lubang hidung di bagian depan ke apertura posterior hidung yang membuka ke nasofaring. Di bagian belakang, rongga ini dilapisi oleh membrana mukosa. Septum nasi memisahkan kedua kavum nasi. Nasofaring terletak tepat di belakang kavum nasi, di bagian basis krani dan di depan vertebrae cervicalis 1 dan 2. Nasofaring membuka di bagian depan ke dalam kavum nasi dan ke bawah ke dalam orofaring. Tuba auditoris membuka ke dalam dinding lateralnya pada setiap sisi. Orofaring. Orofaring adalah gabungan sistem respirasi dan pencernaan makanan masuk dari mulut dan udara masuk dari nasofaring dan paru. Orofaring berhubungan ke bawah dengan laringofaring, merupakan bagian dari faring yang terletak tepat di belakang faring dan dengan ujung atas esofagus. Yang ketiga, laring. Laring adalah struktur lengkap yang terdiri dari kartilago tiroide, epiglotis, dan kartilago 2 arytenoidea. Laring terletak pada garis tengah bagian depan leher sebelah dalam kulit. Kartilago tiroide. Kartilago berbentuk V dengan V menunjuk ke depan leher sebagai jakun. Ujung batas posterior di atas adalah konus superior, penonjolan tempat melekatnya ligamentum tiroid, dan di bawah adalah konu yang lebih kecil tempat berartikulasi dengan bagian luar kartilago. Yang kedua, epiglotis. Kartilago berbentuk daun yang menunjuk ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis ini melekat pada bagian belakang os. Yang terakhir, kartilago cricoidea. Trakea. Trakea adalah tabung fleksibel dengan panjang kurang lebih 10 cm dan lebar 2,5 mm. Trakea berjalan dari kartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni, berakhir pada setinggi angulus sternalis. Tempat berakhir membagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus kanan dan kiri berjalan ke bawah dan keluar dari bifurkasio trakea ke hilus masing-masing paru-paru. Bronkus kanan lebih lebar, pendek, dan lebih vertikal daripada bronkus kiri pada hilus paru. Bronkus terbagi menjadi bronkus yang lebih kecil yang memasuki paru. Yang berikut, paru-paru. Setiap paru-paru berbentuk kerucut dan memiliki
apex yang meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas klavikula. Yang kedua, permukaan kostum vertebral menempel pada bagian dalam dinding dada. Yang ketiga, permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung. Selanjutnya, yang empat, basis yang terletak pada diafragma. Paru kanan terbagi menjadi dua, visura menjadi 3 lobus superior, media, dan inferior. Paru kiri dibagi menjadi oleh sebuah visura menjadi 2 lobus superior inferior. Bronkus pada setiap sisi bercabang menjadi cabang-cabang utama, satu untuk setiap lobus paru. Yang ketujuh, pleura adalah membran tipis transparan yang melapisi paru dan daun lapisan visceral yang melekat erat pada permukaan baru, dan lapisan peritale yang melapisi permukaan dalam dinding dada. Yang kedelapan, mediastinum adalah daerah di dalam dada di antara kedua paru. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sistem endokrin dan fungsinya. Sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan organ tubuh. Kelenjar sistem endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung tanpa melewati ductus atau saluran. Fungsi kelenjar sistem endokrin: yang pertama, mengontrol kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Ini adalah gambar dari sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofis, di dalamnya terdapat hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Yang keempat, kelenjar timus. Yang kelima, kelenjar suprarenalis. Yang keenam, kelenjar pinealis. Yang ketujuh, kelenjar pankreas. Dan yang kedelapan, kelenjar kelamin. Ini adalah kelenjar hipofis. Di dalamnya terdapat kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipofis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukuran kurang lebih 10x13x6. Kelenjar hipofis memiliki 3 lobus, yaitu kelenjar anterior, posterior, dan interior. Ini adalah gambar dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid di bagian leher, bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea. Ini depan trakea. Fungsi hormon tiroksin: yang pertama, mengatur pertumbuhan dan maturasi pematangan. Atlas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroposterior dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Di dalam kelenjar pankreas terdiri dari empedu, saluran empedu, usus 12 jari pankreas, dan saluran pankreas. Yang ke bagian I, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi melalui testis pada pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen, progesteron, dan sel telur. Pada masa pubertas, sifat kelamin sekunder mulai tampak dan terjadi peningkatan sekresi gonadotropin yang merangsang perkembangan produksi
kelenjar gonad. Fungsi reproduksi pria dapat dibagi menjadi 3, yaitu spermatogenesis untuk pembentukan sperma, yang kedua pelaksanaan kerja seksual, yang ketiga pengaturan fungsi seksual pria oleh berbagai hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, hormon dan organ seks, metabolisme sel, serta fungsi tubuh lainnya. Yang berikut yaitu hormon. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sistem endokrin menghasilkan hormon yang berperan dalam memelihara hemostasis dan mengatur reproduksi dan perkembangan. Hormon adalah pembawa pesan kimia yang dihasilkan oleh sel yang memiliki efek khusus perubahan dalam aktivitas seluler dari sel-sel lain.